Beberapa hal mistis masih menjadi misteri, sama halnya dengan tempat yang diyakini sebagai kediaman para makhluk halus. Dan apa kalian percaya bahwa di Indonesia ada kota lain yang tidak terlihat? Saya Marisa, harap fokus karena inilah Markas. Halo semuanya, apa kabar? Di sini mungkin ada yang pernah dengar bahwa di Indonesia ternyata ada kota gaib yang tidak terlihat. Atau mungkin kalian justru malah pernah ke sana dan melihatnya. Nah, jadi beberapa tempat ini diyakini menjadi kota gaib yang ada di Indonesia dan keberadaannya masih menjadi misteri, guys. Namun berdasarkan pengalaman orang yang tidak sengaja datang ke sana, mengatakan bahwa kota ini benar adanya. Bersama Markas, mari kita bahas. Seperti yang kita tahu, Saranjana menjadi salah satu kota gaib yang masih menyimpan banyak misteri, apakah ada atau tidak. Ada 3 versi yang menyebutkan lokasi Saranjana. Versi pertama menyebutkan bahwa Saranjana ada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Versi 2 ada di Teluk Tamiang, Pulau Laut. Dan versi ketiga ada di Bukit Kecil di Desa Oka-Oka, Kalimantan Selatan. Keberadaan Saranjana dianggap ada karena pada tahun 1845 Salomon Muller menuliskan di dalam petanya bahwa ada daerah dengan nama Tanjung Saranjana. Dan menurut Peter Johannes Veith dalam kamusnya yang diterbitkan di Amsterdam oleh P.N. van Kampen tahun 1869 juga menuliskan bahwa Saranjana merupakan pulau yang terletak di Tenggara Kalimantan. Tapi walaupun ada 2 sumber ini, belum bisa dipastikan bahwa mereka pernah datang ke sana sebelumnya, guys. Dan menurut antropolog Nurid Haluiradam dalam penelitiannya, dugaan sementara Saranjana adalah wilayah kekuasaan suku Dayak yang tinggal di laut dengan kehidupan semi-nomaden, guys. Jadi kehidupan semi-nomaden itu kehidupan yang berpindah-pindah tempat. Jadi misalnya dari tempat A ke tempat B dan menetap cukup lama tapi sementara. Suku Dayak yang dimaksud adalah suku Dayak Samihim yang tercerai-berai saat penaklukan daerah itu dan menolak pembentukan kerajaan negara di Pak. Dan Saranjana yang diperkirakan suku Dayak ini diperkirakan ada sebelum tahun 1660-an Masehi atau sebelum abad ke-17. Karena berdasarkan catatan Gu Hyun Fong, tahun itu Pulau Laut sudah menjadi tanah Pangeran Purabaya dari Kesultanan Banjar, guys. Saranjana juga diduga sebagai kepala suku pertama suku Dayak dengan nama Samburanjana yang pada awalnya menganut kepercayaan animisme dan mulai mendapatkan pengaruh dari Hindu lama. Lalu kenapa sih Saranjana masih banyak diperbincangkan? Sebagian masyarakat Kota Baru percaya bahwa Saranjana itu ada, guys. Dan kota Saranjana menjadi populer karena ya kisah-kisah misteriusnya itu yang memang misterius, guys. Menurut orang yang pernah ke sana, katanya Saranjana itu adalah kota yang sudah modern dan juga maju, guys. Ada gedung-gedung tinggi, tempat hiburan, jalannya juga lebar, dan ya selayaknya kota maju begitu. Dan karena saking majunya, katanya menurut orang yang pernah ke sana, mereka nggak mau pulang lagi, guys. Penghuni Saranjana memiliki fisik seperti manusia, tapi mereka mempunyai ciri khas kegantengan dan juga kecantikannya yang melebihi manusia biasa. Tapi mereka tidak memiliki lekukan di atas bibir, guys. Seperti ini. Mereka juga ramah dan mereka menggunakan bahasa Banjar. Dan menurut warga Kota Baru, pada malam hari katanya sering terdengar suara lalu lintas seperti di perkotaan, guys. Ya mungkin karena dimensi antara dunia nyata dan dunia gaib itu berdampingan kali ya. Dan bagaimana menurut kalian tentang kota Saranjana? Silahkan komen. Next. Bagi kalian warga Palu atau Sulawesi mungkin sudah nggak asing lagi dengan kota gaib Wentira. Wentira disebut sebagai kota gaib termegah, termaju, bahkan termodern yang ada di Indonesia. Bahkan Atlantis pun nggak ada apa-apanya. Saking megahnya kota itu, katanya hampir setiap bangunan di sana itu dilapisi dengan emas murni. Tapi kalian jangan coba-coba berani mengambil emas dari sana, guys, karena bisa jadi nyawa taruhannya. Ada yang menyebut Wentira adalah salah satu titik terangker di Indonesia karena banyaknya cerita yang mistis, guys. Nama kota ini konon katanya diambil dari kata Uventira yang berarti air berwarna merah. Tapi masyarakat di sana lebih mengenalnya dengan nama Uwentira.
Kota ini berada di antara kota Palu dan juga Kabupaten Parigi Motong, tepatnya di jalur Trans Sulawesi. Dan mitosnya katanya pengendara yang lewat jalur ini harus membunyikan klakson agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, guys. Dan untuk menuju ke sana, nanti kita akan melewati tugu berwarna kuning yang katanya itu adalah tempat gerbang pertama menuju kota gaib itu, guys. Dan menurut orang dengan kemampuan khusus, katanya di tugu itu sering dijumpai makhluk penghuni Wentira. Dan tugu itu juga merupakan pintu pertama menuju kota Wentira yang dijaga oleh Panglima Gaib Wentira, guys. Warna kuning seolah menjadi ciri khas di sana, guys. Karena sepanjang jalan terjal menuju ke kawasan itu, banyak rumah-rumah mungil yang dicat warna kuning, guys. Dan ternyata warna kuning itu adalah warna kesukaan makhluk goib di sana, guys. Dan makanya kalau misalkan kita berkunjung ke sana, kita dilarang menggunakan baju berwarna kuning. Dan kalau misalkan kita melanggar, bisa hilang terbawa oleh makhluk itu ke sana, guys. Dan itu adalah pantangannya. Penghuni Wentira juga memiliki fisik seperti manusia dan mereka tidak punya lekuk di atas bibirnya. Ya, seperti makhluk di Saranjana gitu. Tapi mereka bisa hilang seketika setelah mereka terlihat oleh manusia. Sistem pemerintahan di Wentira itu kerajaan, guys, dan memiliki 7 panglima perang. Dan satu pasukan panglimanya itu bisa menutupi seluruh lautan yang ada di Indonesia, guys. Dan walaupun begitu, kehidupan di sana justru lebih maju, memiliki gedung pencakar langit, semua jenis kendaraan di sana juga ada, dan di sana juga ada piramida yang seluruh bangunannya terbuat dari emas, guys. Dan katanya kehidupan di sana itu semuanya sejahtera, gak ada yang miskin kayak kita, guys. Jalur menuju Wentira bisa dilewati melalui Palu dan juga Parigi. Tapi kita nggak bisa melihat itu, guys, karena yang kita lihat hanyalah tugu kuning. Karena hanya orang yang dengan kemampuan khusus lah yang bisa melihat jalur itu. Dan kalau misalkan kita naik ke bukit dari tugu kuning itu, kita akan menemukan danau dengan nama Rano Wentira yang luasnya sekitar 6 hektar. Dan juga ada 3 makam yang masing-masing berukuran 7 dan juga 9 meter. Kota gaib ini diperkirakan sudah ada sejak masa penjajahan Belanda dan juga Jepang. Karena ada kesaksian dari pilot pesawat terbang Belanda yang katanya melihat kota yang sangat megah di tengah hutan itu saat melintasinya, guys. Nah, dan dari sinilah cerita tentang Wentira turun-temurun hingga sekarang di Sulawesi, guys. Bagaimana? Apa kalian percaya dengan hal mistis ini? Silahkan komen di bawah. Next. Padang 12 adalah sebutan untuk wilayah yang diyakini sebagai kota gaib yang terletak di padang rumput seluas 12 km di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tidak kalah dengan Wentira dan juga Saranjana, Padang 12 juga disebut sebagai kota yang paling megah, bersih dan juga indah, guys. Dan saking megahnya, katanya mobil mewah di sana tuh udah biasa. Bahkan ada juga yang memiliki kapal pesiar dan juga jet pribadi, guys. Kalian tahu kota Dubai? Itu nggak ada apa-apanya, guys. Menurut mitos di sana nih, guys, katanya Padang 12 itu dulunya adalah kampung biasa yang pada masa penjajahan Jepang, kampung itu diserang oleh tentara Jepang, guys. Agar tidak dijajah, kampung itu disembunyikan oleh orang sakti dengan ilmunya agar tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Tapi sayangnya, orang sakti tersebut tidak bisa mengembalikan kampung itu seperti semula, sehingga kampung itu menghilang beserta penghuni yang ada di dalamnya. Penghuni Padang 12 juga disebut sebagai orang kebenaran atau orang limun, karena mereka dianggap suci dan juga taat dalam beribadah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah jin Islam. Penghuninya juga sama seperti penghuni Saranjana dan juga Wentira, berfisik manusia tanpa lekuk bibir. Ya mungkin karena mereka satu jenis makhluk gaib yang sama, makanya mereka memiliki fisik yang sama gitu ya, guys. Aktivitas yang mereka lakukan juga hampir sama. Terkadang mereka juga berbelanja dan mereka menggunakan alat pembayarannya itu dengan kunyit. Dan besoknya kunyit itu menjadi emas. Kayaknya kalau tinggal di sana sejahtera sudah hidup ini. Kalian mau tinggal di sana? Hayu. Next. Pasti di daerah kalian juga ada kan yang seperti ini? Jika kalian dibuka mata batinnya, ternyata kalian melihat ada sebuah kota ataupun kampung atau kerajaan gaib dan yang sebagainya gitu.
Pasti ada kan? Dan kota gaib termegah yang telah markas rangkum terakhir adalah Negeri Paloh. Negeri Paloh terletak di perbatasan Kalimantan Barat dan Malaysia, dan katanya tempat itu keramat dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja. Paloh sendiri adalah nama kecamatan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Menurut penduduk sekitar yang pernah melihat ke sana, katanya di sana tidak nampak sama sekali seperti hutan keramat, tapi malah melihat kota yang begitu modern dan juga sering terdengar kehidupan seperti selayaknya di kota. Padahal, hutan ini justru dijadikan tempat konservasi dan juga wisata alam oleh pemerintah setempat, guys. Penghuni kota Paloh disebut juga dengan kaum bunian, ya mereka memiliki fisik seperti manusia dan gak ada lekuk bibirnya. Dan juga mereka memiliki alis yang menyambung dan juga telinganya yang agak sedikit runcing. Ya kurang lebih seperti peri Tinkerbell tapi agak menyeramkan. Tapi ya sebagaimana pepatah mengatakan, don't judge the book by the cover. Kita itu gak bisa menilai sesuatu dari luarnya, guys. Dan walaupun mereka menyeramkan, tapi sebetulnya hati mereka itu sangat baik, guys. Mereka gak pernah neror manusia, tapi justru mereka itu seperti superhero yang suka menolong manusia. Tapi walaupun begitu, jika kalian bertemu dan kalian diajak ke sana, kalian jangan pernah mau ikut, guys. Karena kalau kalian ikut, kalian akan hilang untuk selamanya seolah ditelan bumi, guys. Cerita mistis yang diyakini bahwa negeri Paloh ini ada adalah ketika hilangnya jejak pesawat TNI AU yang melintas di sana pada tahun 1970-an. Dan yang sering terjadi adalah hilangnya anak perawan dan juga anak SD di sana, guys. Ngeri ya. Tapi bener apa enggak ini hanya rumor. Tapi tetap ya, kita sebagai manusia, apalagi anak perawan, harus hati-hati dalam bergaul. Apalagi jangan sampai kalian mengenal dengan namanya dan demi keselamatan kita nggak ada salahnya kita percaya ya, agar kita itu lebih hati-hati gitu. Ya dan itulah kota gaib yang super mewah yang markas rangkum. Jika kalian suka video ini silahkan like dan juga jangan lupa untuk komen dan juga subscribe. Dan apabila ada kesalahan informasi ataupun kata, boleh kalian tulis di kolom komentar kritik dan sarannya ya. Ditunggu, jangan ragu-ragu. Dan terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.